saat ini, detik ini, dan juga malam ini Umi bersama dengan santri putri. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mendidik. Karena rata-rata makhluk tentang santet, ya, santet itu kan mengirimnya dengan makhluk halus berupa jin. Di situ banyak sekali perempuan-perempuan ini yang kena santet, dan rata-rata kebanyakan yang kena santet itu adalah perempuan. Ya Allah, tunjukkan sesuatu yang belum pernah saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat GIF dimanapun berada, dan juga tidak lupa sahabat Gio yang Umi cintai. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, detik ini, dan juga malam ini Umi bersama dengan santri putri. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mendidik, dimana santri putri ini tidak semuanya bisa mengetahui apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Khususnya ya, ada alam nyata, ada alam ahmar, dan juga ada alam gaib. Ya, intinya agar mereka ini tahu, dididik langsung. Umi akan terjun langsung untuk mendidik mereka sebagai santri putri. Kenapa? Karena rata-rata makhluk tentang santet, ya, santet itu kan mengirimnya dengan makhluk halus berupa jin. Di situ banyak sekali perempuan-perempuan ini yang kena santet, dan rata-rata kebanyakan yang kena santet itu adalah perempuan. Kenapa? Karena jiwanya lemah. Dari situ, kalau kita tidak ada benteng, kalau kita tidak ada untuk membentengi diri, maka disitulah kita akan mudah sekali untuk kena serangan santet. Percaya atau tidak percaya, masalah sihir itu udah dari zaman para nabi. Jadi di situ bagaimana di pondok pesantren ini kita bekali agar santri-santri putri ini tidak gampang untuk kerasukan lah atau kemasukan santet lah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar sesuatu yang belum mereka ketahui biar mereka tahu. Nah, di sini ada metode yang namanya rogo sukmo, ya, raga sukma, di mana di situ untuk cara mengeluarkan tubuh halus. Nah, manusia itu ada tubuh yang kasar dan juga tubuh halus, di mana nanti akan, kalau udah bisa mengeluarkan tubuh halus dari tubuh kita, itu akan menyaksikan sesuatu yang belum disaksikan oleh mata kepala kita sendiri, begitu ya. Intinya kuncinya di sini, sahabat ya. Sebelum kita mulai, semoga teman-temanku semua di sana yang ingin belajar maka datang ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Pondok ini bukan cuman untuk khusus tahfidz Quran, tapi di sini ada ilmu hikmah, dan ini adalah bagian dari ilmu hikmah. Ilmu hikmah juga ilmunya Allah. Maka dari itu isinya apa? Adalah wirid. Ya, wirid di mana jin-jin yang jahat yang biasa dikirim oleh orang-orang jahat sihir itu pasti jin kafir. Jin kafir yang sengaja untuk menyelakai orang, bisa dengan biar muntah darah, bisa dengan biar tidak menikah, atau rumah tangganya berantakan, atau bisa juga sihir itu memporak-porandakan dalam keluarga. Macam-macam sih. Dari situ bagaimana kalian datang ke sini ini, selain yang awalnya juga dalam posisinya sakit, alhamdulillah mereka diberi kesembuhan sama Allah, paling tidak nanti pulang mereka bisa juga menjaga keluarganya, menjaga orang tuanya. Ya kan banyak sekali sekarang ini, masya Allah ya, sedikit-sedikit santet. Mau percaya dan tidak percaya bahwasannya sihir itu memang ada. Jadi di sini Umi akan bekali satu, kalian harus tenang, jiwa kalian harus tenang. Jadi di sini nanti Umi akan bagi di mana tempatnya harus gelap ya, gelap, hening, dan tidak boleh ada yang mengganggu.
Tapi di saat nanti Umi bertanya sama kalian misalnya, oh ini mendengarkan, ada beberapa metode di situ asal mulanya ya. Kalau cepat itu langsung bisa melihat sosok, bermacam-macam sosok. Ya, di situ ada yang tinggi besar, ada kuntilanak, ada. Kalian tidak usah takut karena itu juga makhluknya Allah sama dengan kita. Ya, itu ciptaannya Allah, cuman beda alam. Ya, kalian bisa percaya di saat kalian udah menguasai itu nanti. Ya, itu namanya ilmu rogo sukmo kata orang Jawa. Jadi kalian harus mempelajari caranya gimana, nanti Umi akan membimbing kalian. Yang penting kalian udah punya wudhu. Ya, udah siap belum? Ayo, kalian udah siap belum untuk mengetahui sesuatu yang selama ini belum kalian ketahui? Mungkin ada sebagian ya, Mbak Ulfa. Ya, Mbak Ulfa udah pernah kerasukan ya. Sebelum datang ke sini sakit. Sakit ya. Mbak Erin juga sebelum datang ke sini asal mulanya sakit. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah kerasukan ya. Biasanya yang udah pernah kerasukan atau ketempelan atau diganggu oleh makhluk halus itu akan lebih cepat untuk menguasai, akan lebih cepat bisa gitu. Kadang orang kan, oh saya takut, ditutup aja gitu. Di situ kita bisa membandingkan ini yang masuk ini mengarahkan kebaikan atau keburukan. Tinggal kita aja, tinggal mengelola. Terkadang ada bisikan-bisikan, banyak faktor. Bisa kita lihat dengan mata kepala, ya. Kita lihat dengan mata batin kita. Atau kadang cuman kita nggak bisa melihat, tapi pendengaran kita dari telinga kita itu mendengar. Ada bisikan-bisikan. Lama-lama itu dengarkan aja, kalian nggak usah takut. Ingat-ingat ya, itu sama dengan kita, makhluk Allah. Makhluk Allah. Ya, insya Allah nanti akan ditunjukkan sama Allah. Dengan lama-lama cepat atau lambat kalian kalau terus berlatih akan ditunjukkan nanti bermacam-macam sosok ya. Bahkan banyak yang dari bangsa jin itu hafal Quran, kalian aja kalah ya, kalian aja kalah, diketawain sama makhluk jin. Nanti banyak dari makhluk jin yang Islam, yang Muslim, mereka hafal Quran gitu. Kalian udah siap? Ya, yang penting kalian jaga wudhu ya, jaga wudhu, posisinya harus suci. Karena apa? Takut ada serangan di saat kalian batal nanti gampang masuk ke tubuh kalian. Jadi saya nggak pingin kalian walaupun menjadi seorang perempuan tuh jiwanya lemah, ya, lemah, cemen, nggak boleh kayak gitu. Karena itu yang membuat kalian itu faktor gampang masuknya sihir. Tapi kalau jiwa kalian kuat, ya raga kalian kuat, kalian nggak gampang cemen. Ada pikiran apa ya udah, namanya kita terus buat senang, kita terus buat bahagia, terus buat gembira ya. Karena orang yang kena santet itu karena sumpek, ada masalah sedikit dipikirin lemot ya. Itulah yang membuat kalian ngedrop, itu yang membuat sihir itu masuk. Sihir masuk bisa berbagai macam faktor. Kamu menyinggung perasaan orang tidak suka, bisa ya dikirim sihir ya. Atau kalian itu pinter menonjol di pondok atau di mana sehingga membuat orang lain kurang suka, itu juga bisa dibuat. Ya kita bukan mau berprasangka buruk sama orang, tapi banyak juga kejadian orang yang udah kena santet, bahkan banyak yang meninggal juga kena santet. Kalian mau percaya atau tidak percaya, ini udah ada di zaman Nabi. Di situ kalian walaupun seorang perempuan harus menjadi perempuan yang tangguh, jangan menjadi perempuan yang lemah. Apalagi cemen, kalian nanti akan menjadi seorang ibu, bagaimana melindungi anak-anak kalian. Ya, kalau udah siap, maka Umi akan matikan lampu. Caranya dengan matikan lampu, suasana hening, kalian akan dipisah, ya, sendiri-sendiri. Ingat satu hal, jangan takut, karena mereka juga makhluknya Allah. Makhluknya Allah sama dengan kalian. Di saat nanti kalian udah kelihatan apa, kasih tahu, panggil Umi, ya, Umi. Tapi nggak usah buka mata sebelum Umi bilang buka mata. Terus bagaimana caranya? Nanti kalian duduk tenang dengan wirid bacaan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Konsentrasi. Jangan mikir yang lain. Ya Allah, tunjukkan sesuatu yang belum pernah saya lihat. Ya Allah, tampakkan sesuatu yang belum Engkau tampakkan. Dengan izin Allah. Ya, minta kepada Allah. Insyaallah Allah akan menunjukkan kepada kalian kalau kalian memang benar-benar serius ingin tahu. Dari sini asal mulanya nanti kalian akan bisa membantu orang yang dalam keadaan sakit ya, untuk membantu, namanya ruqyah masal dengan bacaan-bacaan, ada bacaannya sendiri nanti.
Ya, udah siap, mungkin udah siap kameramen, kita ikuti mereka. Umi ada beberapa titik di sini. Ayo kita ikut Umi. Umi tunjukkan. Ayo berdiri. Di sini Umi ada berapa titik. Nah, ini di studio. Mungkin bisa buat tempat anak-anak satu. Akan posisi Umi akan taruh di sini. Masuk aja ya. Sini, tapi akan Umi matikan lampu. Ini satu. Ada 5 santri yang Umi akan didik. Sebenarnya 6 ya, sama di sini 1. Dan yang kedua di sini. Ini tempat mereka sih. Mereka sering bilang di sini, oh ada ini. Nah, di sini nanti juga posisi ada 2. Kita yang paling serem. Ini di sini. Ini juga di kamar ini 2, di sini 3, dan posisi Umi akan taruh di sini 1. Nah, di sini 1. Ayo kalian milih tempat sendiri-sendiri. Siapa yang di sini? Kalau kalian takut, kalian malah akan gampang kerasukan nanti. Ayo. Tak boleh, harus dipejamkan mata. Ayo cari posisi yang kalian mau. Siapa? Ita di mana? Studio, oke. Helen. Ya. Ayo kalian ambil posisi masing-masing menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ayo. Udah punya wudhu ya? Ayo kita ambil posisi, semua ambil posisi, hadap kiblat. Udah, kalau udah ambil posisi jangan berisik. Kita langsung matikan lampu ya. Ambil posisi hadap kiblat. Tak. Nanti kalau Umi udah bilang mulai. Duduk. Ayo duduk. Kiblatnya mana kiblat? Kiblat sana, tempat sholat. Iya. Kamu sebelum Umi bilang sebelum Umi bilang buka mata jangan dibuka mata. Ya, kamu ikuti aja apa yang kamu lihat nanti. Ya, misalnya kamu melihat Umi, saya melihat sosok atau nanti Umi akan arahkan untuk ajak bicara. Nah, masalahnya kamu bisa melihat belum? Nah, makanya ayo konsentrasi dulu. Ntar dimulai. Belum dimulai, ambil posisi masing-masing. Tak lihat dulu ya. Kalau nggak dididik kayak gini penakut terus ini mereka. Ini siapa? Ayo ambil posisi, konsentrasi ya. Ambil posisi, hadap kiblat. Siapa di sini? Devi, ambil posisi hadap kiblat ya. Oke, mereka udah siap. Kita matikan aja lampunya. Matikan lampu, Devi. Matikan lampu, hadap kiblat. Jangan. Tidur kamu nanti kalau itu. Jangan ada yang buka mata sebelum Umi bilang buka mata.
konsentrasi semua. Konsentrasi, apa yang kalian lihat nanti kasih tahu Umi yang kencang ya. Baca ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Baca ya Allah ya Qadim tak? Cara untuk belajar bagian dari ilmu hikmah ya, untuk mengolah cara mengeluarkan tubuh halus dari tubuh kita. Maka satu, posisinya harus suci ya, harus bersih dan wirid dengan jiwa yang tenang. Insyaallah lama kelamaan akan ditunjukkan sama Allah kebesaran Allah ya. Apa yang belum kita ketahui dari makhluk-makhluk mereka kan penasaran, percaya atau enggak. Kalau enggak percaya maka ikutlah latihan sehingga kamu akan menyaksikan sendiri apakah benar ada gitu makhluk halus itu, apakah ada, apakah bangsa jin itu ada ya. Allah menciptakan manusia dan jin, maka ada, mau percaya atau enggak ikut latihan ilmu hikmah ya. Ini bagian dari ilmu hikmah. Maka dari itu kita lihat nanti beberapa menit kemudian reaksi mereka seperti apa. Alhamdulillah ada salah satu yang udah berhasil, ini namanya Mbak Ulfah ya. Barusan dia mendengar ada suara tangisan katanya ya, kita tanya-tanya. Yang lain belum, karena memang bisa dibilang gampang bisa enggak. Jangan ada yang buka mata, terus fokus. Mbak Ulfah barusan dengar apa? Mbak sambil menangis. Terus ngomong apa aja? Kayak gak bisa ngomong lagi. Gak bisa ngomong lagi. Sosoknya kelihatan gak? Gak kelihatan. Cuma suara. Suara nangis. Ada lagi gak selain suara? Betul. Ayo dengar apa? Belum. Nah, kita ke Devi. Lanjut ya, terus. Itu kamu tanya kenapa menangis. Devi melihat apa? Dengar kayak ada yang bernapas gitu. Dengar kayak apa? Ada yang bernapas. Bisa ditanya nggak? Belum. Cuma dengar nafas. Terus juga rasa panas. Rasa panas. Apa itu? Kalau biasanya mau masuk ya. Nanti kalau kamu udah melihat, kamu baru belajar cara memasukkan itu ya. Antara seperti mediator, memasukkan dan mengeluarkan. Awal mulanya panas, di punggung panas ya. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan, terus biarkan ya. Terus nanti kamu ajak komunikasi. Kalau udah pendengaran kamu udah terbuka, masih samar-samar, ajak ngobrol. Ayo dilanjut, jangan buka mata sebelum Umi bilang buka. Ada 2, alhamdulillah tinggal Ita ya, kita lihat ke Ita dulu. Ayo fokus, yang lain udah pada bisa ngelihat. Ita, udah ada reaksi belum? Terus jangan buka mata dulu ya. Selain anget, ada getaran apa? Cuma anget. Lanjut, udah mulai reaksi ya. Terus langsung baca ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Di antara 5 itu ada Mbak Helen, Mbak Ita, sama Mbak Ayu. Udah ada 3 ya. 3 yang Mbak Ita udah mulai terasa anget, biasanya di punggung sini agak berat ya. Itu udah mulai nempel-nempel, mulai mendekat, makhluk halus itu udah mulai mendekat, tapi aman ya karena udah dipagari insyaallah. Terus Mbak Devi tadi ada yang apa katanya
ngendus-ngendus ya. Gitu, biasanya itu kayak gitu tuh biasanya ada sosok genderuwo. Punggungnya juga udah mulai panas. Tapi kalau Mbak Ulfa itu udah mulai peka pendengarannya. Jadi ada sosok nangis. Nangis? Iya, kesukaan. Nangis sungguh-sungguhkan. Iya. Ya nanti ditanya kenapa menangis, terus tanya kenapa ya. Bilang nanti dikirimi Fatihah gitu ya. Nanti lama-lama bisa diajak bicara. Gak usah nangis, ajak bicara. Itu makhluk Allah, gak usah takut. Ya. Fokus. Itu ya. Mereka yang asal mulanya penakut, dengan belajar ilmu hikmah itu akan hilang rasa takut. Karena mereka akan melihat dan tahu bahwa memang ada makhluk Allah selain manusia. Gitu sahabat. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikuti di episode yang kedua, insya Allah akan terus pelatihan ilmu hikmah itu kita latih di malam hari. Karena malam hari itu memang bisa konsentrasi, bisa tenang, gak ada yang mengganggu. Ya biasanya kan Gus Idris yang melatih ini semua, karena Gus Idris posisinya saat ini sedang istirahat, mau nggak mau Umi sendiri yang akan terjun langsung untuk mendidik para santri perempuan. Kalau santri putra bagian abah. Jadi kita bagi tugas agar mereka tetap imannya semakin dikuatkan. Ya kita wiridnya pun wirid Allah ya, wirid asma-asma Allah dengan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Tapi jangan latihan sendiri, takutnya pas posisinya latihan ada serangan gaib dari sana, dari keluar, maka kalian akan mentah darah. Jangan coba-coba latihan sendiri kalau nggak ada guru, akan membahayakan raga kalian. Begitu mungkin Umi akan akhiri dulu, insya Allah akan bersambung di hari esok atau hari yang akan datang. Ayo kembali ngumpul. Helen, ayo. Mana Helen? Ya, kita latihan gak usah lama-lama ya. Yang penting diolah terus, dikelola terus, lama-lama akan bisa dengan sendirinya, insyaallah ya. Kita bisa tanya-tanya tadi apa yang mereka lihat gitu, mungkin secara langsung. Di sini ada Mbak Ulfa, ada yang ketiduran. Enggak. Apa yang kalian rasakan tadi? Mungkin ditanya satu-satu. Dari Helen dulu. Helen di posisinya di sana, besok kita oper. Helen di belakang. Jadi kita ganti dioplos tempatnya. Apa yang kamu rasakan? Terus di punggungnya panas, Umi, hangat. Tapi nggak melihat apa-apa. Boten. Terus Ita? Kalau saya ada dua sih, Umi. Pertama di punggung angkat, terus yang kedua bukan sosok tapi lafaz Allah kayak kaligrafi gitu. Di gini. Lihat. Ya kecil tapi. Kecil. Itu biasanya kalau kamu udah mulai melihat samar-samar kayak gitu, kamu fokus di tulisan itu yang kamu lihat itu ya. Fokus dengan terus tembus dengan bacaan ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, itu nanti akan semakin besar. Ya akan nampak terang kalau kamu udah benar-benar kebuka cakra kamu. Selain itu apa lagi? Udah. Ya, kalau Devi? Kalau Devi sih tadi ngedengar kayak ada suara yang bernapas gitu, ngendus 2 kali. Terus di belakang terasa panas, makin kelamaan makin panas. Terus yang ketiganya kayak ngelihat cahaya di depan gitu. Cahaya apa ya? Gak tahu apa cahaya di depan tuh. Cahaya apa mata? Cahaya. Mata apa cahaya? Cahaya. Kayak apa ya? Mati hidup gak tahu apa. Terus kayak gak tahu ngebayangin atau apa, ngelihat ada gak tahu ya, ngelihat baju merah gitu, terus rambut panjang.
kuntilanak merah. Kuntilanak merah yang katanya baju merah. Terus ngendip itu bukan cahaya itu. Matanya mata ada sosok genderuwo. Di situ matanya kedip-kedip. Ya, kedip-kedip di situ yang mungkin dia. Terus kenapa situasinya itu panas? Mereka itu mau masuk, ya, berebut, mereka itu mau masuk ke raga anak-anak ini. Berhubung tadi udah dipagar ya, dipagar satu, jadi nggak gampang masuk. Kenapa? Disuruh ambil wudhu. Mereka dalam keadaan posisi suci, jadi nggak sembarangan bisa masuk. Ya, andai kata pun bisa masuk, itu sebenarnya nggak boleh dilawan, biarkan masuk. Jadi kalian kalau udah bisa pernah kerasukan, itu akan cepat untuk mengeluar masukkan, itu bisa dengan metode sendiri, nanti ada caranya sendiri gitu. Jadi nggak usah dilawan, memang anget itu udah mulai mendekat sama kalian. Kalau udah terasa anget, itu makhluk halus itu udah mulai merapat mendekat kepada kalian untuk masuk ke raga kalian gitu. Kenapa kadang orang kesurupan itu tiba-tiba masuk ya, karena tidak bisa caranya untuk memasukkan dan mengeluarkan gitu. Kalau Ayu tidur, kepalanya berat. Oke, Mbak Ulfa. Kalau Ulfa apa? Cewek nangis. Nampak kalau itu cewek? Mbak, mboten Suara bilang sama gimana? kesegukan. Mbak, Nangis. iya. Mbak gitu. Mbak sambil nangis. Mbak, Jelas nangisnya. jelas. Selain itu Karena itu meripati kayak ada, cahaya. iya. Ya macam-macam sih ya. Makhluk Allah itu macam-macam. Ada sosok kuntilanak, ya, ada sosok macan putih, ada sosok genderuwo, ada sosok, tapi ini masih sebangsa kasar, ya, kasar. Jadi yang nampak-nampak kayak gitu itu sebangsa kasar. Ada Abdul Jumud, ya. Jadi kalian terus diasah, nggak usah takut, itu makhluk Allah, ya. Kalau kalian takut sesama makhluk Allah, ya, kalian nggak akan pernah tahu kalau ada ciptaan Allah selain manusia. Mungkin kalian hanya mendengar, tapi kalian tidak bisa menyaksikan sendiri. Tapi kalau kalian belajar dan terus belajar, kalian penasaran ingin tahu seperti apa sih gitu, kalian nggak usah takut, nanti di alam kubur pun kalian sendirian. Nah ini belajar untuk menjadi seorang berani, bukan menantang ya, berani biar tahu apa yang Allah belum pernah tampakkan kepada kalian. Gitu. Masih lanjut untuk belajar atau kalian berhenti sampai di sini? Lanjut ya. Karena ini manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaatnya khususnya nanti bisa bantu teman-teman mungkin ya yang gampang sekali depresi, akhirnya kesurupan. Ada di bawah juga namanya Mbak siapa? Mbak Desi ya. Mbak Desi ini karena depresi, karena apa, jadi ngomel-ngomel sendiri, nggak karu-karuan. Nah dengan cara apa ya, pelan-pelan kayak gini, akhirnya insya Allah nanti terasa kalian bisa membantu teman-teman kalian yang posisinya depresi, kesurupan, atau kalau udah sukmanya keluar lebih dari 1, bahkan itu 7, mereka itu udah berani telanjang tanpa mengenal malu. Nah, jangan sampai kalian seperti ini ya. Maka dari itu kalian harus mengasah, mengolah hidup kalian sendiri. Baik sahabat, mungkin itu aja yang bisa Umi sampaikan. Jadi bagi siapa yang ingin belajar ilmu hikmah, mondok, menghafalkan Al-Quran, yuk datang ke sini gitu. Datang ke sini, jangan pernah takut untuk belajar. Jadi sesuatu yang belum kalian ketahui, dengan kemauan yang kuat, insya Allah Allah akan tunjukkan secara pelan-pelan, bertahap, ya nggak bisa langsung spontan. Karena kita bukan malaikat, jadi kita harus belajar. Di mana ada kemauan, di situ pasti akan ada jalan. Yang penting tergantung kepada niat dan kemauan kita. Kalau kamu di sini bertahun-tahun nggak ada kemauan untuk belajar, ya nggak akan pernah ada perkembangan. Tetap aja kayak gitu, nggak akan ada naiknya. Ya, kalau kamu mau lulus dari sekolahmu, maka kamu harus giat untuk belajar. Mungkin itu aja yang bisa Umi sampaikan dari Umi. Apabila ada kurang lebihnya dan ingin tahu bagaimana masuk pesantren, pondok pesantren Thoriqul Jannah, maka di situ ada nomor admin, bisa hubungi admin langsung atau datang ke Babatan Ngajum, RT 01 RW 02, Dusun Babatan, Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Apakah cuma laki-laki? Enggak, perempuan pun wajib untuk dididik menjadi seorang pemberani
Pemberani dalam segi apa? Pemberani dalam untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah. Gitu. Baik, Umi akhiri. Apabila banyak kekurangan dan kehilafan dari saya, dari teman-teman, dari para santri, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.